Halo teman-teman, perkenalkan namaku Teresia Dita. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi pengalamanku mengenai bagaimana Tuhan melindungiku saat aku di ibu kota. Sebetulnya begitu banyak mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Dan ini hanya sebagian kecil dari pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupku. Kejadian ini masih terkenang dalam ingatanku, walaupun kejadian itu sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu, dan sebelum aku berkeluarga. Kalau ku ingat kejadian itu, kadang aku merasa merinding sendiri. Peristiwa itu terjadi saat aku masih awal-awal di ibu kota. Sebenarnya, kerja di ibu kota bukanlah impianku. Mengingat banyak cerita yang kudengar dari kakak kelas yang sudah bekerja di ibu kota yang kurang menyenangkan. Aku bekerja di ibu kota awalnya karena terpaksa. Saat itu, ceritanya aku diajak kedua orang tuaku ke Jakarta untuk menjenguk budeku yang sedang sakit keras. Tanpa merasa curiga apapun, aku pun ikut dengan kedua orang tuaku ke Jakarta. Saat itu, kami menginap di rumah tanteku yang di Jakarta juga. Pada keesokan harinya, saat aku bangun tidur, ternyata kedua orang tuaku pulang ke kampung halaman tanpa ngomong dan mengajak aku. Sebenarnya saat itu perasaanku kesel banget sih, pengen marah tapi nggak bisa. Ternyata, tanpa sepengetahuanku, orang tuaku sudah membicarakan mengenai pekerjaanku di Jakarta untukku dengan tanteku. Orang tuaku pun telah menyiapkan segala keperluan untuk melamar pekerjaan itu yang dititipkan ke tanteku. Mau nggak mau, siangnya aku melamar pekerjaan yang diinfokan tanteku. Ada 2 perusahaan yang aku lamar, dan aku keterima di salah satu perusahaan itu. Akhirnya, kejadian yang aku ditinggal di rumah tanteku pelan-pelan terlupakan dan ku maafkan. Aku tahu, orang tuaku menginginkan yang terbaik untukku. Mungkin caranya aja yang gak aku suka. Mungkin karena aku anak daerah, jadi pembawaanku sangat polos. Atau mungkin hanya aku saja yang begitu polosnya. Dibandingkan dengan saat ini, dulu aku memang sangatlah polos, menganggap semua orang itu baik. Sampai atasanku pernah marahin aku. Atasanku bilang, tidak semua orang itu baik, jadi jangan mudah percaya dengan orang lain. Kata-kata itu selalu teringat dalam pikiranku. Saat itu dalam pikiranku memang semua orang itu baik, dan andai kata ada hal-hal yang tidak sesuai, aku hanya mengandalkan Tuhan. Jadi, dalam setiap peristiwa, Tuhan adalah andalanku. Dari ku kecil, ku kebiasaan bangun pagi untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi, saat di ibu kota, aku tidak pernah terbersih dalam pikiranku orang akan jahat sama aku. Kejadian itu berawal saat aku naik bis kota sendiri mau ke tempat temanku. Saat dalam bus, ternyata bus sudah penuh dan tidak ada tempat duduk lagi. Hanya aku cewek yang berdiri dan beberapa orang lelaki di dekatku yang berdiri. Saat aku berdiri, ada seorang wanita tengah baya yang memandangiku sambil melototkan matanya ke aku. Aku dalam hati merasa, orang itu kok judes banget ya sama aku. Tapi aku hanya diam saja. Aku juga gak merasa curiga dengan laki-laki yang mengajak ngomong aku dan katanya ada kecoa di kakiku. Aku pun nurut. Kulihat kakiku ternyata gak ada kecoa. Dan ada beberapa lelaki yang mendempetiku. Tapi aku gak curiga. Aku anggap karena jalan yang gak bagus aja. Jadi berdirinya goyang-goyang. Setelah sekian lama kejadian itu, dan ibu setengah baya itu masih terus melototiku. Aku pun gak tahu kenapa wanita itu selalu melototiku. Akhirnya, di tempat tertentu, segerombolan lelaki itu pun turun semua, dan aku masih gak curiga sama sekali. Aku kaget ketika melihat tasku terbuka, dan dompet letaknya dah mau keluar aja dari dalam tasku. Tapi puji Tuhan, gak ada barang yang hilang. Dan ibu-ibu yang dari tadi melotot setiap melihatku itu, mencolekku dan menceritakan semuanya. Bahwa sebenarnya dia itu tuh mau kasih tahu aku, kalau aku dikelilingi pencopet jumlahnya 6 orang. Dia kasih kode ke aku, tapi akunya gak mudeng-mudeng setiap dikasih kode itu. Ternyata apa yang kelihatan buruk tidak selalu buruk, dan apa yang kelihatan baik tidak selalu baik. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gak tahu gimana jadinya.
Selain peristiwa itu, aku pun mengalami pertolongan Tuhan lainnya. Saat itu, aku habis pulang dari kampung halaman kembali ke ibu kota bersama teman cewekku. Saat di terminal, tiba-tiba ada bapak-bapak yang menawarkan bantuan untuk menunjukkan bis yang kami butuhkan. Tapi, tiba-tiba di tengah jalan, kami bertemu dengan bapak-bapak di Dishub dan mengajak ngobrol kami. Dan bapak-bapak yang menawarkan bantuan tadi pergi entah kemana. Kami berdua dimarahin oleh bapak di Dishub itu. Katanya sambil marah, "Itu preman tahu, kalau kalian diapa-apain gimana? Jangan mudah percaya sama orang lain," kata bapak-bapak di Dishub itu. Ku bersyukur bapak di Dishub tadi walaupun galak, tapi telah menyelamatkan kami. Ada lagi kejadian pas naik angkot. Keadaan angkot saat itu penuh sesak. Saat itu, ada seorang cowok cakep dan rapi. Cukup menarik sih. Setelah melihat cowok itu, lama-lama sikapnya sangat mencurigakan. Dia selalu dempet-dempet ke aku dan gerak-gerak terus. Awalnya nggak curiga, tapi habis itu, kulihat tangannya mau masuk ke tasku, ambil sesuatu. Setelah tahu itu, aku pun pelototin dia. Dia akhirnya tahu aku pelototin. Akhirnya turun dari angkot. Ternyata cowok cakep itu seorang pencopet. Kemudian ada kejadian lagi saat aku naik bus bersama temanku di malam hari. Tapi sopir bus itu menurunkan kami di tengah jalan raya yang sangat ramai dan gelap sekali. Kami berdua sangat takut karena takut ketabrak kendaraan, mengingat di tempat itu gelap dan ramai sekali. Dari kejauhan, kulihat satpam yang memegang tongkat yang bisa nyala. Aku pun teriak-teriak minta tolong. Akhirnya satpam itu mendekati kami dan menyeberangkan kami. Puji Tuhan, akhirnya kami berdua diseberangkan oleh satpam itu. Dan selain dari kejadian-kejadian di atas, setiap aku naik bis sendiri, seringkali seseorang menitipkanku ke sopir bus untuk diantarkan ke tempat tujuanku. Mereka bilang ke pak sopirnya kalau aku saudara mereka, padahal aku pun tak mengenal mereka sama sekali. Tuhan memang sangat baik, selalu menjaga umatnya yang meminta pertolongan darinya. Dari kejadian-kejadian yang aku alami, aku mau berkata bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita taat dan tekun berdoa. Pertolongan Tuhan datang di saat yang tepat. Sekian sedikit pengalamanku yang bisa kubagikan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.